Halo guys, jadi di sini aku mau kasih tahu cara tips mengirim lamaran kerja. Nah, di sini yang pertama aku akan beri tips. Pertama, kalian harus siapkan berkas lamaran kerja. Nah, di sini kalian ketika mau melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, otomatis kalian harus menyiapkan berkas lamaran kerja. Nah, sebelum saya memberitahu apa aja isi di dalam soft file yang akan kalian kirimkan ke perusahaan yang akan kalian lamar. Nah, di sini kalian harus tahu bahwa mengirim lamaran kerja itu harus di dalam satu soft file atau di dalam satu PDF. Jangan sampai kalian mengirim lamaran kerja tersebut filenya itu dipisah-pisah. Seperti satu file CV, satu file surat lamaran kerja, satu file ijazah. Nah, itu harusnya jangan sampai terjadi. Yang seharusnya itu kalian harus mengirimkan lamaran kerja di dalam satu PDF. Nah, di mana di dalam satu PDF tersebut harus diurutkan. Di dalam satu PDF itu lebih baik diurutkan agar memudahkan HRD dalam membaca lamaran kerja kalian. Nah, sebaiknya di dalam PDF tersebut yang pertama kalian tampilkan itu adalah CV. Nah, untuk pembuatan CV kalian bisa melihat dari ilmu-ilmu yang telah diberikan dari banyak orang yang sudah membuat bagaimana cara membuat CV yang baik, bagaimana cara membuat CV yang bagus, dan yang bisa membuat HRD menarik. Tertarik maksudnya guys. Nah, yang kedua itu surat lamaran kerja. Nah, sini kan kalian juga bisa melihat contoh-contoh dari surat-surat lamaran kerja di internet ya, banyak gitu. Tapi dilihat juga apabila kalian melamar ke perusahaan yang besar atau yang kayak diwajibkan dalam berbahasa Inggris. Nah, itu kalian membuat lamaran kerja itu dalam bahasa Inggris. Nah, apabila perusahaan tersebut tidak mewajibkan, gimana yang ngelihatnya dari besar kecilnya perusahaan tersebut. Biasanya kalau perusahaan kecil hanya membuat surat lamaran kerja itu dalam bahasa Indonesia. Begitu juga CV ya. CV itu kalau kalian melamar ke perusahaan yang besar itu biasanya CV itu lebih menarik jika dibuat dalam bahasa Inggris. Untuk yang ketiga itu kalian harus meletakkan ijazah. Yang keempat itu transkrip nilai. Yang kelima itu sertifikat-sertifikat pendukung yang ada kaitannya dengan perusahaan yang kalian lamar atau bagian yang kalian lamar. Sertifikat pendukung. Nah, yang keenam itu sebaik-baiknya kalian tuh harus mempunyai SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Nah, ini kalau kalian ada, kalian bisa tampilkan di dalam lamaran kerja kalian. Yang ke-7 itu harus ada surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat. Yang ke-8 itu apabila perusahaan itu meminta kalian untuk buat scan kartu keluarga atau KTP, itu kalian bisa tampilkan ke dalam surat lamaran kerja kalian. Misalnya kayak kartu keluarga dan dan KTP. Nah, itu aja yang mungkin juga kalian bisa menambahkan sertifikat yang lain gitu, yang sesuai dengan posisi kalian lamar. Nah, selanjutnya itu yang kedua, kalian harus siapkan lamaran yang akan dikirimkan itu, yang kalian akan kirim melalui email, itu kalian harus jadwalkan di email kalian kapan waktu yang tepat untuk mengirim lamaran tersebut. Nah, untuk sebaik-baiknya lamaran itu dikirimkan pada jam 8 pagi atau sebelum jam 11 pagi, karena itu biasanya HRD akan membuka lamaran kalian karena belum ditimpa agar lamaran kalian itu ada di atas dan memungkinkan HRD untuk membacanya. Nah, tapi juga bisa
mengirim lamaran sebelum jam 4 sore. Biasanya kan perusahaan-perusahaan jam kerjanya sekitar jam 8 pagi sampai jam 4 sore, jam 7 gitu ya. Jadi kalian diharuskan mengirim lamaran kerja pada jam kerja agar memungkinkan HRD untuk membaca lamaran kerja kalian. Tetapi sangat tidak dibolehkan, sangat tidak dianjurkan mengirim lamaran kerja pada jam di luar jam kerja. Gimana sih ngomongnya? Jangan mengirim lamaran kerja di luar jam kerja perusahaan gitu ya. Seperti ngirimnya malam hari itu jangan. Jadi kalian mau mengirimkan lamaran kerja itu kalian harus mengirim pada jam kerja agar memungkinkan HRD untuk membaca lamaran kerja kalian. Nah, di sini yang ketiga, kalian harus membuat subjek email kalian. Jangan sampai dikosongkan. Karena kalau dikosongkan itu biasanya HRD nggak bakal membaca CV kalian gitu. Udah HRD itu udah nggak tertarik mau membaca karena subjeknya kosong gitu kan. Terus untuk subjek email itu kalian bisa lihat contoh yang aku buatkan ini ya. Nanti aku tampilkan di sini. Oke, sekian tips dari yang aku berikan. Mungkin lebih kurangnya mengirim lamaran kerja itu yang seperti aku jelaskan. Tapi kalian bisa mencari lebih banyak ilmu dalam mengirim lamaran kerja agar kalian bisa diterima di perusahaan yang kalian inginkan. Banyak di luar sana orang-orang yang membuat video dalam memberikan tips mengirim lamaran kerja. Mungkin dari saya ini masih banyak kurangnya, tapi sedikit kurang lebih seperti ini dalam mengirim lamaran kerja. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam mengirim lamaran kerja. Dan semoga kalian bisa diterima di perusahaan yang kalian inginkan. Oke.